Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Update daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong. Ada pengganti Elkan Baggett. Dilansir dari tribunnews.com, update daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, pengganti Bagot dan Jordi Amat akhirnya telah diketahui. Kepastian tersebut terkuak setelah Malut United mengumumkan 3 pemainnya dipanggil Sintayong. Malut United mengumumkan Wahyu Prasetyo, Yaakob Sayuri, dan Yance Sayuri dipanggil ke timnas Indonesia. Hal ini diumumkan Malut United melalui unggahan Instagram official Senin 26 Agustus 2024. 3 pemain Malut United yaitu Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo mendapatkan surat pemanggilan dari timnas Indonesia. Tulis pernyataan Malut United di Instagram. Mereka dipanggil untuk membela skuad Garuda dalam FIFA World Cup 2026 Qualifiers Round 3 melawan Arab Saudi 5 September dan Australia 10 September. Dengan dipanggilnya Wahyu Prasetyo ini tentu membuat Sintayong kini telah menemukan pengganti Elkan Baggett dan Jordi Amat. Sebelumnya, Sintayong sempat mengaku tidak akan memanggil Elkan pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September 2024 besok. Sementara Jordi Amat juga dipastikan absen karena mengalami cedera. Sebelumnya, Sintayong juga sudah mengonfirmasi bahwa Jordi Amat tidak bisa bermain karena harus istirahat selama 4 pekan. Jordi Amat mengalami cedera saat membela JTT. Pemain keturunan Spanyol itu harus absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Dengan begitu, Wahyu Prasetyo kini didapuk menjadi pengganti keduanya. Pemanggilan ini tentu membuat Wahyu Prasetyo comeback bersama timnas Indonesia. Wahyu Prasetyo terakhir kali membela timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada laga ketiga dan keempat grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 21 dan 26 Maret 2024 lalu. Setelah itu, mantan bek PSIS Semarang tersebut tidak dipanggil lagi oleh Sintayong saat timnas Indonesia melawan Filipina dan juga Irak pada laga kelima dan keenam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 6 dan 11 Juni 2024 kemarin. Atas pengumuman ini membuat sebanyak 11 pemain telah dipastikan bakal dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Sebelumnya 8 nama lebih dulu bocor bakal dipanggil Sintayong. Mereka adalah Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan juga Hernando Ari. Nantinya, sebanyak 26 pemain timnas Indonesia bakal dipanggil Sintayong untuk mengarungi grup C babak ketiga. Sebanyak 26 pemain tersebut terdiri dari 12 pemain dari Liga 1 dan 14 pemain merupakan abroad, alias yang berkarir di luar negeri. Dengan telah bocornya 11 nama pemain dari Liga 1, membuat hanya tersisa 1 nama saja sebelum diketahui. Menarik dinantikan, 1 nama sisa yang bakal dipanggil timnas Indonesia untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Teka-teki masa depan Marcelino Ferdinand akhirnya terpecahkan. Setelah sempat banyak rumor berseliweran, bintang muda timnas Indonesia itu akhirnya telah menemukan klub baru. Oxford United jadi petualangan selanjutnya bagi Marcelino Ferdinand. Pindah dari kasta kedua Liga Belgia ke kasta kedua Liga Inggris adalah sebuah peningkatan bagi mantan penggawa Persebaya itu. Namun, kepindahan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi liar, terlebih soal kualitasnya dan kelayakan untuk bermain di Inggris. Pasalnya, Liga Inggris dikenal memiliki peraturan yang sangat ketat bagi pemain-pemain asing yang ingin berkarir di sana. Berstatus cadangan mati di KMS Cadense, apakah membuat Marcelino memenuhi syarat untuk bermain di divisi Championship, atau Lino justru hanya menggunakan Oxford United sebagai tempat perlindungan dari amukan netizen Indonesia?
yang tak mau melihatnya menganggur. Mari kita bahas. Ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran pecinta sepak bola. Dari banyaknya pemain berkualitas di timnas Indonesia, mengapa Oxford United merekrut Marcelino Ferdinand? Padahal masih ada pemain-pemain yang dirasa lebih masuk akal untuk didatangkan seperti Elkan Bagot dan Tom Haye. Ternyata ada campur tangan Erick Thohir dalam transfer Marcelino ke Oxford United. Seperti yang kita ketahui, selain menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick merupakan pemilik saham mayoritas di Oxford United bersama dengan Anindya Bakri. Erick Thohir menguasai 51% saham Oxford sejak September 2022. FYI aja nih, Anindya Bakri merupakan Presiden Direktur dari Bakri and Brothers, perusahaan yang didirikan oleh Abu Rizal Bakri, mantan orang terkaya di Indonesia. Nah, Anindya adalah yang membeberkan kepada Oxford berani merekrut Marcelino. Dilansir skor.id, Anindya menyebut bahwa Erick Thohir berperan penting dalam transfer ini. Berkat ide dan pengaruhnya, Marcelino bisa mendarat di Inggris. Meski kualitasnya tak begitu terlihat di Belgia, Erick meyakinkan Anindya dan pemegang saham lainnya untuk percaya pada Marcelino memiliki potensi yang luar biasa. Selain itu, Erick Thohir juga meminta pelatih dan tim analisa teknik Oxford untuk memantau kualitas Marcelino. Mereka semua pun sepakat bahwa Marcelino adalah salah satu pemain Indonesia yang memiliki bakat di atas rata-rata. Usianya yang masih muda juga membuat pelatih Oxford, Des Buckingham, yakin bahwa dirinya bisa membawa Marceng menggapai potensi maksimalnya. Maka dari itu, Oxford berani menyodorkan kontrak berdurasi 2 musim kepada Marcelino Ferdinand. Meski begitu, keberadaan Marcelino Ferdinand di skuad Oxford United masih meninggalkan keraguan. Perlu diketahui 4 kasta teratas kompetisi sepak bola Inggris, yaitu Premier League, Divisi Championship, League One, dan League Two, memiliki aturan yang sangat ketat dalam memberikan izin kerja atau work permit kepada pemain non-Inggris. Kabar yang beredar, izin kerja tersebut akan lebih sulit keluar jika diperuntukkan pemain yang berasal dari negara non-Eropa, layaknya Marcelino Ferdinand. Lantas, bagaimana cara Marcelino memperoleh izin kerja di Inggris? Sebelum memperoleh izin kerja di Inggris, Marcelino harus mengumpulkan poin di sistem yang sudah diterapkan oleh Federasi Sepak Bola Inggris. Syarat kelulusan langsung adalah 15 poin. Namun, begitu pemain yang hanya mengoleksi 10-14 poin masih bisa berpeluang untuk mendapat izin kerja sebagai pesepak bola profesional di divisi Championship. Poin itu bisa dikumpulkan dari 6 penilaian. Kriteria dari jumlah penampilan bersama tim nasional, menit bermain di liga domestik bersama klub sebelumnya, menit bermain di kompetisi kontinental bersama klub sebelumnya, posisi final di liga sebelumnya, capaian klub sebelumnya di kompetisi internal, serta kualitas liga dari klub-klub Marcelino sebelumnya. Nah, apakah selama berkarir sebagai pesepak bola Marcelino telah memenuhi syarat minimal yaitu 10 poin? Ternyata tidak. Dari performa klub KMSK DNJ yang berkompetisi di Liga 2 Belgia hanya berada di kategori terendah dalam sistem penilaian kompetisi domestik yang dibentuk FA. Dengan merujuk penilaian kualitas Liga, Marcelino hanya mendapatkan 2 poin saja. Apalagi menit bermain Marcelino sangat minim di Belgia, paling hanya memberikan tambahan 1 poin saja. Status Marcelino sebagai pemain inti di timnas Indonesia pun tak bisa memberikan tambahan poin yang signifikan. Mulai dari negara yang peringkatnya di bawah 51 dunia hanya akan mendapatkan 2 poin jika membela tim nasional sebanyak 90% hingga 100% dalam kurun waktu 2 tahun. Terakhir,
Dengan merujuk tahun terakhir, Marcelino hanya mengoleksi 5 poin saja, sangat jauh dari standar minimum ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Inggris. Jangan pesimis dulu Marcelino. FA dan EFL telah menyepakati adanya kebijakan baru yang bisa melonggarkan ketatnya peraturan itu. Kebijakan itu bernama Exceptional Panel dan Elite Significant Contribution. Nantinya dua regulasi itu akan membantu Marcelino dalam mendapatkan izin kerja. Meski tak memenuhi syarat poin yang tadi, dengan aturan-aturan tim profesional Inggris memiliki pengecualian untuk mengabaikan sistem poin dalam persyaratan pengajuan visa kerja. Tim-tim di divisi Championship, termasuk Oxford United, bisa mengontrak dan mengajukan izin kerja untuk 4 pemain yang tidak bisa memenuhi sistem poin izin kerja. Soal kelayakan untuk bermain di divisi Championship kayaknya tak perlu dipermasalahkan lagi. Itu semua tergantung pada manajemen Oxford United mau memperjuangkan izin kerja Marcelino Ferdinand atau tidak. Seumpama tidak diperjuangkan dengan alasan ribet atau apapun itu, bisa saja klub berjuluk Si Kuning ini memiliki tujuan lain saat mendatangkannya. Marcelino pasti sudah bisa menebak apa maksud lain dari transfer ini. Ya, apalagi kalau bukan soal pemasaran dan media promosi. Kita semua tahu pemain Indonesia selalu datang sepaket dengan popularitas dan animo masyarakat. Karena sudah tidak menjadi rahasia umum lagi jika para supporter timnas Indonesia sangat fanatik. Dan mengapa ini menjadi alasan banyak klub dari luar negeri merekrut pemain dari timnas Indonesia. Media Malaysia soroti kemenangan timnas Indonesia U17 atas India U17. Media Malaysia Makan Bola menyebut timnas Indonesia U17 bikin kaget timnas India U17. Penilaian itu muncul karena skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17 menang 3-1 atas India U17. Dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB. Skuad remaja Indonesia kalahkan India, tulis Makan Bola dalam judul artikel yang mereka buat Senin 26 Agustus 2024. Timnas Indonesia U17 mengejutkan India dengan meraih kemenangan 3-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, tulis Makan Bola. Jika kemenangan ini dibilang mengejutkan, tentunya tidak. Sebab timnas Indonesia U17 sanggup bermain dominan dan menekan lawan sejak awal laga. Ketika laga baru berjalan 14 menit, timnas Indonesia U17 unggul 1-0 lebih dulu lewat eksekusi penalti Evandra Florasta. Penalti didapat setelah Mirza dijatuhkan salah satu pemain belakang India di kotak penalti. Skor 1-0 untuk keunggulan timnas Indonesia U17. Bertahan hingga babak pertama usai. Di awal babak kedua, skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17, menggandakan kedudukan lewat aksi Fandi Ahmad di menit ke-50. Berselang 2 menit, timnas India U17 memperkecil kedudukan via Lewis Zhang Minhun. Sampai akhirnya, kemenangan Indonesia U17 dipastikan Mirza di menit 62. Setelah kemenangan ini, timnas Indonesia U17 tak bisa bersantai. Pada Selasa 27 Agustus 2024, pukul 19 WIB, timnas Indonesia U17 lagi-lagi bersua India U17 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pada awal September 2024, timnas Indonesia U17 akan melakukan pemusatan latihan di Spanyol. Hal itu sebagai persiapan timnas Indonesia U17 sebelum turun di kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait pada 23-27 Oktober 2024. Pamerkan bendera merah putih, gelandang ex-Premier League, calon pemain baru timnas Indonesia. Jairo Redlock memasang bendera merah putih di Instagram pribadinya.
Kabar ini cukup menghebohkan jagat dunia maya pada Selasa 27 Agustus 2024. Jairo saat ini bermain bersama tim Liga Belgia Royal Antwerp dan sudah bermain dalam 2 laga. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini musim lalu membela tim asal Inggris Crystal Palace dan dilepas dengan skema bebas transfer. Salah satu yang jadi sorotan adalah sang pemain sudah mengoleksi 3 caps bersama timnas Belanda. Merujuk pada aturan FIFA, pemain berdarah Manado ini masih eligible untuk membela timnas Indonesia. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pemain yang sudah memiliki caps di Liga Internasional Tipe A tidak bisa berpindah federasi sebelum usia 21 tahun. Jairo sendiri sempat bermain untuk timnas Belanda dalam ajang kualifikasi Piala Eropa, laga tipe A, yang dimaksud adalah Piala Eropa, Piala Asia, dan Piala Dunia, dan sebagainya. Tentunya, ini membuat status sang pemain masih bisa bergabung dengan skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun ini juga membela The Orange saat berumur 18 tahun. At the time of being fielded for their last match in an official competition in any kind of football for their current association, they had not turned 21 years old. Bunyi status FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Sementara itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sudah memberikan sinyal adanya pemain keturunan baru yang sedang diproses. Berkas pemain tersebut sudah masuk dalam PSSI dan disiapkan dengan baik oleh PSSI. Namun, dia tak memberikan bocoran pemain yang dimaksud. Apakah ada dalam proses ini? Ada, tapi seperti biasa, kami tidak akan beritahu. Proses dokumen sudah kita siapkan, kata Arya Sinulinga. Dilansir dari bolasport.com, dari kanal YouTube pribadinya. Sang pemain nantinya akan datang ke Indonesia pada FIFA Matchday September. Hal ini karena klub-klub luar negeri sedang memasuki jeda dan pemain tersebut harus mengurus beberapa berkas di Indonesia. Tentunya proses ini akan berpacu dengan waktu, karena masa jabatan DPR periode ini akan berakhir pada 30 September. Semua berkas harus sudah beres sebelum deadline tersebut, agar pemain keturunan bisa segera bersedia untuk Indonesia. Masalahnya, mereka harus ke Indonesia dahulu, ada proses yang harus dilalui, administrasi dan sebagainya. Jadi, mereka harus tetap ke Indonesia tanggal 5 September, baru bisa datang, karena ada FIFA Matchday tutupnya. Gimana menurut kalian guys?